Sudah tidak sabar ini yang ada di ruang Zoom untuk memulai mendengarkan apa materi yang bisa disampaikan oleh Romokus. Silakan Romokus. Terima kasih, Dr. Ilga. Selamat sore semuanya. Selamat malam dari yang Indonesia Tengah dan Timur. Baiklah, supaya hemat waktu, saya langsung saja izin untuk share screen. Baiklah, sekali lagi selamat sore, selamat malam. Dari semua rangkaian seminar kita akan memulai dengan spiritualitas pelayan kesehatan. Yang ini memang menjadi pondasi yang sangat kuat sekali untuk keberadaan kita yang di rumah sakit Katolik ataupun sebagai pelayan kesehatan Katolik karena ini menjadi dasar dari segala-galanya. Baiklah, sebagai pengantar, kita tahu bahwa kemajuan teknologi kedokteran yang sangat luar biasa itu mengubah fokus pelayanan, ya. Tadinya itu adalah caring atau perawatan, sekarang justru kepada teknologi dan curing, kesembuhan itu ya. Apalagi kita sebentar lagi nanti di rumah sakit kita itu akan dinilai berdasarkan kompetensinya. Dalam arti apakah teknologinya ada atau tidak, lalu SDM-nya ada atau tidak, dan sehingga saya yakin hari-hari ini banyak di antara kita yang justru berpikir tentang teknologi dan juga teknologi untuk kesembuhan tadi. Sementara perawatan yang ada sejak zaman dahulu kala memang untuk sementara seringkali agak terlupakan. Ya, sekali lagi pelayanan kita semakin berfokus pada teknologi. Nah, ketersediaannya, ya, sekali lagi semua itu memang diperlukan. Padahal kita tahu sebenarnya yang amat menentukan keberhasilan layanan kesehatan adalah faktor pelayan kesehatannya. Jadi walaupun kita punya teknologi canggih, tetapi kalau SDM pelayan kesehatannya kurang baik, maka pasti tidak akan berhasil dengan baik. Nah, sentuhan kemanusiaan dari pelayan kesehatan tidak bisa diganti oleh teknologi yang tanpa perasaan, tanpa kasih sayang, dan tanpa suara hati. Saya pernah membaca atau melihat videonya bahwa di China itu sekarang sudah ada rumah sakit yang semuanya itu tanpa ada manusia, semua dikendalikan oleh robot. Saya nggak tahu apakah orang itu akan lebih suka pergi ke sana atau ke yang tradisional dengan manusia. Saya masih tetap yakin bahwa orang akan milih kepada perjumpaan dengan manusia daripada perjumpaan dengan robot ya. Karena bagaimanapun ya dalam perjumpaan dengan manusia itu ada hal-hal yang tidak ada di dalam robot itu. Nah, salah satunya adalah bahwa pelayan kesehatan dia akan mewujudkan spiritualitasnya di dalam bagaimana cara menyapa, cara berdampak baik terhadap pasien, bagaimana tingkah lakunya dan sebagainya. Nanti akan saya tunjukkan bahwa itu berdasarkan penelitian banyak ditentukan oleh spiritualitas apa yang ada di belakangnya. Nah, jurnal WHO yang penelitian yang dilakukan oleh Dar Chaturvedi ini dan Nandan ini ya, ini dia mengatakan pada masa sekarang ini kita tidak bisa memahami kesehatan sebagai suatu keseimbangan jika tidak memasukkan dimensi spiritualitas di dalamnya. Spiritualitas dan praktek spiritual telah menunjukkan pengaruhnya yang sangat positif dalam berbagai gaya hidup. Sampai sekarang komunitas para ahli dari seluruh dunia sudah berhasil membuktikan peran positif dari spiritualitas dalam praktek spiritualitas sehubungan dengan perawatan-perawatan entah kanker, hipertensi, depresi, merokok, dan sebagainya. Sekali lagi, kalau Anda ingin membaca lebih lanjut, bisa dibaca di sini jurnal
public health ini yang ada di sini ya. Wajahnya sudah nampak atau Enggak. tidak? Nah, kemudian Gina Kang dan kawan-kawan gitu ya melakukan juga penelitian diterbitkan di dalam ini jurnal psikologi onkologi ini ya tahun ini dia mengatakan bahwa pasien yang mendapatkan pelayanan spiritual keagamaan dan pastoral care merasa bahwa kualitas hidupnya lebih baik daripada yang tidak mendapatkan pelayanan itu. Sekali lagi ini adalah hasil dari penelitian. Saya yakin kalau penelitian ini dilakukan di Indonesia, saya yakin akan lebih hebat lagi. Dalam arti yang berpendapat seperti ini pasti akan lebih banyak lagi. Kemudian ini ada beberapa penelitian ini semua ini ya. Ini penelitian ada banyak sekali. Yang intinya ialah mereka yang mendapatkan pelayanan spiritual mempunyai kualitas hidup yang lebih baik. Sehingga dengan demikian kita sekarang tanpa ragu dan bimbang untuk memberikan pelayanan spiritual itu karena ini memang berdampak sangat besar di dalam kualitas hidup dari pasien, terutama pasien-pasien kita yang mungkin tak tersembuhkan lagi, ya, apalagi yang sudah diopname berhari-hari dan sebagainya, begitu ya, di sini, ya. Kemudian penelitian lagi yang dibuat oleh Bangsal dan kawan-kawan, ini ada di sini ya, di dalam jurnal ini Spirituality and Health International ini, ya, dia mengatakan demikian. 65,65% percaya dengan kuat atau sangat kuat akan manfaat dimensi spiritual dalam layanan kesehatan. 55,22% percaya akan spiritualitas dalam pencegahan penyakit. 80% percaya adanya peran spiritualitas yang sangat besar dalam penyembuhan penyakit dan juga perawatan harian bagi pasien. Ya, 92,5 ingin tahu lebih lanjut mengenai penelitian-penelitian ilmiah yang dilakukan di dalam bidang ini. 55,22% para dokter berpendapat bahwa aspek spiritual menjadikan orang tidak mudah sakit. Ini masih dari penelitian yang sama dikatakan 87,39% percaya bahwa orang yang mempunyai spiritualitas mendalam akan mudah mengatasi penyakit. Ini ya. 80% para dokter berpendapat bahwa pasien yang mempunyai spiritualitas mendalam akan lebih cepat sembuh dari penyakitnya. Tentu saja dibandingkan dengan yang tidak punya spiritualitas. 93,8% dokter percaya bahwa orang yang mempunyai spiritualitas mendalam akan mudah mengatasi stres. Ini ya, stresnya. 81,74% yang mempunyai spiritualitas mendalam akan lebih mudah berhadapan dengan kematian dan akan meninggal dengan baik. Ini ya, ini. Jadi dari data-data ini saya kira sudah menunjukkan bagaimana peran spiritualitas itu di dalam layanan kesehatan yang berlaku bagi pasien atau juga bagi para pelayan kesehatan sendiri. Dengan kata lain bahwa ternyata spiritualitas ini mempunyai dampak yang sangat positif baik bagi pasien maupun bagi para dokter, perawat, bidan dan sebagainya, semua para pelayan kesehatan itu. Nah, sekali lagi dari data-data itu, ya, semakin jelas bahwa betapa pentingnya aspek spiritualitas keagamaan dalam layanan kesehatan, terutama bagi mereka yang sakit parah dan yang akan menghadapi kematian. Oleh karenanya, maka saya kira Anda sudah melihat bahwa di Indonesia untuk akreditasi rumah sakit juga sekarang sudah ada ditanyakan mengenai layanan kerohanian yang ada di situ. Tentu saja kalau kita bertanya, dari mana itu datangnya? Saya yakin itu jelas dari tempat kita. Karena kitalah yang mempunyai secara tradisional, mempunyai layanan pastoral care yang memang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Kemudian penelitian lagi yang dilakukan Panay Gotis dan kawan-kawan ini menunjukkan data yang menarik. Mereka yang selama sehat menyatakan dirinya tak beragama dan tak bertuhan,
Akan tetapi ketika sakit ternyata membutuhkan spiritualitas dan agama untuk menghilangkan ketakutannya. Jadi dia mengatakan dari Panagiotis ini mengatakan penyakit mereka dan prognosisnya menjadikan mereka pasien takut. Bahkan juga ketika mereka tidak percaya akan Allah, mereka berpaling pada sesuatu yang lain untuk mendapatkan penghiburan. Jelas bahwa di sini ada spiritualitas itu bagi dia walaupun orang itu tidak beragama. Dalam hal ini saya kira baik kalau kita bedakan antara agama dengan spiritualitas ya. Spiritualitas berasal dari kata spirit yang artinya roh ya. Jadi ini tidak langsung ada memang orang-orang yang spiritual walaupun dia tidak menganut salah satu agama formal yang ada. Ini ya. Yang jelas bahkan ketika seseorang itu ateis, dia tidak bertuhan. Ketika dia mau mengalami masalah yang berat, bahkan mau meninggal, ada rasa takut yang sangat besar. Dan untuk mengatasi itu, untuk mencari penghiburan, mereka lari kepada spiritualitas. Di sini saya kira kata kunci yang sangat luar biasa yang ada di sini. Nah, kalau tadi kita bicara mengenai para pasien, sekarang marilah kita bicara mengenai para pelayan kesehatan sendiri, atau dokter, perawat, bidan, dan sebagainya. Nah, bisa terjadi bahwa pelayan kesehatan sendiri sering mengalami masalah pribadi, ya, yang seringkali tidak mudah, ya. Seorang dokter atau seorang perawat yang mungkin sedang ada di rumahnya dengan berbagai macam masalah keluarga atau dengan anak dan sebagainya, ketika mereka sampai di rumah sakit tetap harus 6S ini ya. Senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan sabar. Nah, ini ada sesuatu yang ada di situ. Disinilah ya kemuliaan para pelayan kesehatan karena betul dia itu berhadapan dengan manusia. Dan untuk ini, untuk bisa 6S ini, tentu saja diperlukan suatu tenaga kekuatan yang ekstra. Nah, kekuatan yang ekstra itu apa? Biasanya mereka juga akan mendapatkannya dari spiritualitas yang ada pada masing-masing. Ketika beban itu terlalu berat, ya beban itu terlalu berat, ada masalah ini dan itu dan sebagainya, sama seperti orang yang ateis tadi, banyak di antara kita atau bahkan hampir semuanya akhirnya lari kepada spiritualitas. Menurut penelitian yang dibuat oleh Jacob Pawlowski, religiositas menjadi unsur yang sangat penting dalam membentuk sikap dokter ketika berhadapan dengan pasien. Konkretnya, bagaimana cara dokter menyapa pasien? Bagaimana dokter berinteraksi dengan pasien? Bagaimana cara dia memandang pasien? Banyak sekali ditentukan oleh religiusitas dan juga spiritualitasnya. Misalnya, para dokter Katolik dan di rumah sakit Katolik, kita tahu bahwa Yesus bersabda, apa yang kamu perbuat bagi saudaraku yang paling hina ini, itu sudah kau buat untuk aku. Dan apa yang tidak kamu buat untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak membuatnya untuk aku. Dari teks ini saja, saya kira, ini sudah akan membentuk sikap seorang pelayan kesehatan, bagaimana cara dia memandang pasien. Dia harus mengatakan bahwa yang ada di depan saya ini memang adalah seorang manusia. Tetapi sebenarnya saya bukan hanya melayani manusia, tetapi saya melayani Tuhan sendiri yang ada di situ. Oleh karenanya, maka kalau kita tidak berbuat baik kepada pasien, maka kita pun juga tidak akan berbuat baik kepada Allah. Dari poin ini, saya kira saya ingin menggarisbawahi apa yang dikatakan penelitian dari Jacob Pawlowski ini, bahwa religiositas itu membentuk sikap para dokter, para pelayan kesehatan yang lainnya di dalam bersikap dengan pasien. Dan religiositas itu juga berhubungan dengan aspek altruisme. Ini. Pendekatan yang holistik, empati para dokter, dan sebagainya. Jadi sikap altruisme di mana kita itu harus berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada pasien-pasien kita, dan sebagainya, justru ini datang dari mana?
datang dari religiositas. Dan sebagian besar para dokter mengatakan bahwa iman dan spiritualitasnya sangat berpengaruh dalam keputusan-keputusan profesionalnya dan menambah kekuatan dalam menjalankan pekerjaan dalam situasi yang sulit. Di sini saya kira sangat jelas. Para dokter yang dia adalah juga manusia, dia juga bisa capek, dia bisa juga pusing, dia bisa juga bingung dan sebagainya. Dan ternyata spiritualitas dan imannya sangat berpengaruh di dalam pengambilan keputusan. 25% dari para dokter, mereka motivasinya mengapa ingin menjadi dokter adalah motivasi religius. Ya. Sekali lagi ini penelitian yang tidak dilakukan di Indonesia tetapi di Amerika. Saya yakin poin-poin ini kalau itu dilakukan di Indonesia yang sayangnya belum pernah ada yang melakukan, sehingga ini menjadi salah satu kemungkinan penelitian mengenai religiositas ini, saya kira prosentasenya mungkin akan jauh lebih besar. Oke, sekarang pertanyaannya ialah mengapa ada rumah sakit Katolik? Ya, mengapa ini kok ada rumah sakit Katolik? Sebagai introduksi saja, hari ini tadi pagi saya baca dan saya share di beberapa grup ini dikatakan bahwa Vatican Children's Hospital rank six the best in the world, ya. Jadi rumah sakit Vatikan, rumah sakit anak-anak yang di Vatikan itu menempati nomor 1 di Eropa dan dia nomor 1 di nomor 6 di seluruh dunia, ya. Jadi rumah sakit ini namanya Bambino Gesù. Itu nggak jauh dari Vatikan, mungkin hanya sekitar 1 kilometer dari Vatikan itu, ya. Jadi dia untuk Eropa dia menjadi nomor 1 dan oleh karenanya di dunia dia menjadi nomor 6. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa rumah sakit kita juga dipanggil untuk menjadi the best, ya, menjadi the best karena begini. Ada beberapa kongregasi yang ragu-ragu untuk menjadikan rumah sakitnya ini yang terbaik. Misalnya, menyangkut spiritualitas. Loh, kita itu kan spiritualitas kita itu ingin hidup sederhana, ya, ingin hidup sederhana, maka kita juga memberikan pelayanan yang sederhana saja. Rumah sakit kita yang sederhana saja. Saya kira cara berpikir demikian itu tidak tepat. Karena kalau rumah sakitnya terlalu sederhana, walaupun kita ingin melayani, emang siapa yang mau datang ke tempat kita? Kalau rumah sakit kita itu sederhana, dibuat dari papan gitu ya, terus lantainya itu masih tanah, walaupun ini jelas nggak boleh sama pemerintah. Tetapi sekali lagi siapa yang ini? Kalau kita mempunyai rumah sakit yang the best, kita tidak usah merasa bersalah untuk itu karena Vatikan sendiri mempunyainya demikian. Ini adalah urutannya. Yang nomor 1 adalah Hospital for Sick Children di Toronto, yang kedua di Boston, yang kemudian ketiga di Philadelphia, kemudian di Los Angeles, kemudian di Chicago nomor 5, dan yang ke-6 ini ada di Roma. Ya, ini ada di Roma, Bambino Gesù namanya. Dan ini mempunyai 3 sendiri. Yang lain 1, ada yang 2, ada bahkan yang tidak ada. Dengan kata lain, yang kita lihat yang ada di sini, nomor 1 sampai 5 ada di Amerika semua. Yang di luar Amerika ada 1, yakni di Roma, dan itu adalah milik dari Vatikan. Maka pertanyaannya sekali lagi, mengapa harus ada rumah sakit Katolik? Saya kira jawabannya sangat mudah. Ketika Yesus itu masih hidup di dunia ini, ya, dia mewartakan kerajaan Allah, dengan pelbagai macam cara. Dia mengajar, dia juga berjalan bersama dan sebagainya, tetapi yang paling menyolok adalah dia membuat banyak mukjizat. Dan mukjizat yang paling banyak adalah kesembuhan. Misalnya dalam Injil Matius ini dikatakan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa,
Ia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Lihat ini ya, ada satu kesatuan antara melenyapkan penyakit dan mewartakan kerajaan surga. Sehingga harus dikatakan ya bahwa mukjizat penyembuhan Yesus itu selalu dibuat dalam kerangka pewartaan kerajaan Allah. Dan dengan demikian kita juga melihat bahwa walaupun yang disembuhkan itu adalah aspek fisik, tetapi yang sangat menonjol justru aspek spiritual. Injil Matius bab 9 ayat 22 mengatakan, Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, kata-kata ini sebenarnya agak aneh, ya, agak aneh. Karena apa? Karena di dalam mukjizat penyembuhan, Yesus tidak mengatakan imanmu telah menyembuhkan engkau. Ternyata tidak. Yesus mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, saya ulangi sekali lagi. Logisnya sebenarnya harusnya Yesus mengatakan imanmu telah menyembuhkan engkau. Tapi itu nggak pernah terdengar dalam seluruh kitab suci. Yang ada adalah imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa penyembuhan itu selalu dihubungkan dengan tentang pewartaan kerajaan Allah. Dihubungkan dengan hal-hal yang spiritual. Sekali lagi, ya di sini dikatakan juga dalam Injil Markus, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Jadi sekali lagi, Yesus selalu menyembuhkan orang pasti dalam kerangka pewartaan kerajaan Allah itu. Ya, ini jelas. Oleh karena Yesus itu selama hidupnya dia itu menyembuhkan orang, maka Yesus juga memerintahkan para pengikutnya untuk menyembuhkan orang. Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 8 mengatakan, pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan. Lihat sekali lagi, ada dua hal yang bersejajar. Kerajaan surga dan perintah untuk menyembuhkan. Sekali lagi, sembuhkanlah orang sakit. Jelas kalimat ini adalah kalimat perintah. Maka Yesus memberikan perintah kepada para pengikutnya untuk menyembuhkan orang sakit. Dan bukan hanya itu saja. Dalam Injil Lukas bab 10 ayat 8 sampai 9 dikatakan, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, sembuhkanlah orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Ya, dua kali, masih ada beberapa kali sebenarnya Yesus memerintahkan kepada para pengikutnya untuk menyembuhkan. Nah, ternyata Yesus itu bukan hanya memerintahkan untuk menyembuhkan, tetapi dia juga memberi kuasa. Memberi kuasa. Injil Matius 10 ayat 1 mengatakan, Yesus memanggil 12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi, Yesus dia memberikan perintah untuk menyembuhkan, juga dia memberi kuasa untuk menyembuhkan itu. Dan bahkan harus dikatakan juga bahwa kemampuan untuk menyembuhkan adalah bukti kebenaran Injil. Injil Markus bab 16 ayat 17-18 mengatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu sembuh. Jadi, kalau orang bertanya, kenapa sih Petrus itu kok dia bisa menyembuhkan orang? Ya, lalu jelas karena ini dia adalah murid Yesus dan dia adalah orang yang percaya, dan dengan demikian
tanda bahwa orang percaya itu apa? Dia bisa menyembuhkan orang. Dia tanda orang beriman bahwa dia bisa menyembuhkan orang. Itulah sebabnya sampai sekarang, kalau Anda ingin menjadi beato atau beata, santo atau santa, salah satu syaratnya adalah bahwa ketika Anda sudah meninggal, lalu orang berdoa di makamnya, lalu terjadi mukjizat penyembuhan. Jadi mukjizatnya bukan yang lain, bukan mukjizat penggandaan uang atau apa, bukan. Sebagai tanda bahwa orang itu adalah orang yang percaya, orang yang suci, tandanya apa? Dia bisa menyembuhkan orang. Ya, sekali lagi salah satu syarat untuk bisa menjadi beato atau beata, santo atau santa adalah mukjizat penyembuhan itu. Mengapa? Karena itu adalah tanda bahwa yang meninggal adalah orang yang percaya. Nah, oleh karena diperintahkan oleh Yesus untuk menyembuhkan dalam kerangka pewartaan kerajaan Allah, maka para murid pun melakukan hal yang sama. Kita tahu Petrus di kolam Betesda, dia ketika berjumpa dengan seorang peminta-minta, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu, demi nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Lalu orang itu berjalan. Ya, dalam kisah para rasul selanjutnya dikatakan, ya, mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya, membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Bayangkan, bayangan Petrus saja dia bisa menyembuhkan. Itu kan luar biasa. Ya, kita lanjutkan. Dan juga orang banyak dari kota-kota sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang sakit dan orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Saya selalu mengatakan Petrus ini orang sangat beruntung. Kenapa beruntung? Petrus itu kan aslinya dia adalah nelayan. Kalau dia tidak menjadi pengikut Yesus, dia adalah orang nelayan. Dia sebagai Seolah. Halo? Halo? Halo, ini sebentar. Ya, sudah terdengar lagi Romo, sudah. Sudah dengar ya? Oke, baik. Sudah. Baik. Jadi sekali lagi, Petrus, coba kalau dia tidak menjadi pengikut Yesus. Dia itu adalah seorang nelayan yang lahir sebagai seorang nelayan, hidup sebagai seorang nelayan, mati sebagai seorang nelayan. Untung bahwa dia menjadi pengikut Kristus, sehingga akhirnya dia bisa menyembuhkan. Padahal nggak pernah belajar kedokteran ataupun keperawatan atau ilmu kesehatan yang lainnya. Karena dia diberi perintah dan diberi kuasa oleh Yesus untuk menyembuhkan. Nah, persis oleh karena perintah Yesus ini, ya, maka para tokoh-tokoh Katolik mendirikan rumah sakit Katolik. Terhitung rumah sakit pertama yang didirikan oleh gereja adalah oleh Ratu Fabiola pada tahun 397, tahun 399 ini. Jadi Ratu Fabiola dia adalah seorang ningrat, terus kemudian dia menikah, ketika suaminya dia meninggal, lalu akhirnya dia menjual harta miliknya lalu mendirikan rumah sakit. Dalam hal ini Santo Hieronymus dia memberikan kesaksian demikian. Fabiola was the first person to found a hospital. Jadi dia adalah orang pertama yang mendirikan rumah sakit, in the which she might gather sufferer out of the street, where she may nurse unfortunate victim, sickness and want. Jadi dia sendirilah yang kemudian mengumpulkan orang-orang sakit miskin itu dari jalan-jalan dan membawanya ke tempat ini. Need speak, noses lead, eyes put out, feel heartburn, hand covers short dan sebagainya. Jadi dia sendiri, ya, often did she carry on her shoulder a person infected with jaundice or fit, ya. Jadi
Dia sendirilah yang kemudian membawa orang-orang itu yang mungkin terkena lepra, terkena macam-macam penyakit dari jalan-jalan, dibawanya, ya, dibawanya ke tempat dia mendirikan rumah sakit itu. Nasokomion itu namanya, ya. Ya. Dan often did she was away the master desire from wound with others, even the men could not bear to look at. Ya, dia sendiri yang kemudian membasuh, ya, tangan atau kaki yang di mana ada banyak apa namanya discharge itu apa ya namanya cairan-cairan yang keluar dari situ, yang bahkan seorang laki-laki pun tidak tahan untuk melakukan, tetapi dia melakukannya. She gave food to her patient with her own hand and moistened scare driving lip with a dying sip of liquid. Ya, jadi dia sendiri yang memberikan makan kepada pasiennya dengan tangan dia sendiri, ya, dan sebagainya. Nah, jadi ini adalah orang yang pertama kali mendirikan rumah sakit seperti yang kita kenal zaman sekarang. Nih. Oke, ini bagian kitab suci. Apa yang diajarkan oleh magisterium gereja atau para pemimpin gereja kita sehubungan dengan spiritualitas pelayan kesehatan ini? Ya, ini Anda bisa melihat yang ada di sini ini Hospital Santo Spirito. Ini rumah sakit yang tertua di dunia. Ini dia berasal dari abad yang ke-7, ya, abad yang ke-7, dan ini masih operasional sampai sekarang. Tadi Bambino Yesus itu sebelah sana sedikit dari sini, mungkin nggak jauh dari sini, ya. Ini adalah Vatikan, ya, ini adalah Vatikan. Ini. Ya, ini. Oke. Karena diperintahkan oleh Yesus, maka ada banyak pejabat-pejabat gereja yang langsung menolong orang sakit dan bahkan banyak yang mati oleh karena di dalam pelayanannya. Misalnya, Santo Carolus Borromeus itu santo saya itu, ya. Dia meninggal ketika di Milan terjadi wabah pes. Dia menolong orang-orang sakit dan dia sendiri terkena dan akhirnya meninggal. Ada Santo Damianus, ada Aloysius Gonzaga, Ephraim dari Syria, Jerome Emiliani, dan sebagainya, masih banyak lain. Dalam perjalanan selanjutnya jelas bahwa para biarawan dan biarawati melanjutkan karya penyembuhan itu dan juga mendirikan rumah sakit sebagai realisasi perintah Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah dengan cara menyembuhkan. Oleh karenanya ini, adanya pelayanan kesehatan dan rumah sakit Katolik tidak boleh dipisahkan dari pewartaan kerajaan Allah. Karena ketika dipisahkan dari kerajaan Allah, maka hilang alasan keberadaannya. Ya, raison d'être-nya itu hilang. Oleh karenanya, maka setiap orang yang bekerja di rumah sakit harus senantiasa sadar bahwa bekerja di rumah sakit Katolik terutama ini adalah demi pewartaan kerajaan Allah. Mungkin lalu ada yang bertanya, Duh Romo, kalau di rumah sakit kami yang Katolik itu tidak banyak, dokter-dokternya tidak banyak, bagaimana mereka bisa mewartakan kerajaan Allah? Jawabannya sangat sederhana, ya. Dalam surat Yohanes yang pertama bab 3 ayat 16 dikatakan Allah adalah kasih. Maka pewartaan kerajaan Allah sekurang-kurangnya adalah pewartaan tentang kasih. Oleh karenanya maka ketika di rumah sakit itu lalu tidak ada kasih lagi, lalu itu menjadi suatu pertanyaan yang paling mendasar. Ya. Nah, pelayan kesehatan Katolik punya dimensi yang sangat luhur. Sebab walaupun yang kita kerjakan adalah hal-hal yang duniawi, tetapi dampaknya lebih daripada itu. Auschwitz 12, dia mengatakan, belas kasih Anda bagi orang yang sakit dan bersama dengan aktivitas profesionalisme Anda akan menjadi sarana penyucian setiap hari. Karya-karya profesionalisme Anda yang sangat luhur itu diangkat menjadi sebuah pelayanan yang otentik dan suci.
Artinya apa? Bahwa kalau Anda itu sederhananya pengen masuk ke surga, nggak perlu juga ziarah sampai ke tanah suci atau kemana. Kalau kita melaksanakan tugas ini, tugas pelayanan kesehatan itu secara baik, sepenuh hati, penuh dengan kasih, maka itu sudah menjadi suatu sarana penyucian diri. Ya, ini menjadi sarana kita untuk bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Karena apa? Karena karya-karya itu adalah karya yang suci. Ya, karya yang suci, kenapa suci? Karena ini dikehendaki oleh Allah. Bukan sekedar dikehendaki, tetapi diperintahkan oleh Allah. Oke, marilah sekarang kita lihat ini ya, New Charter for Healthcare Workers ini akan selalu menjadi rujukan ini, teks ini sudah diterjemahkan oleh Dr. Angela Abidin dan sekarang sudah sedang saya review hanya karena saya begitu banyak pekerjaan sehingga akhirnya tersendat-sendat. Mudah-mudahan nanti tidak lama lagi nanti kita akan bisa menerbitkan buku ini dalam bahasa Indonesia sehingga bisa diakses oleh lebih banyak orang. Jadi ini dikeluarkan oleh Pontifical Council for Pastoral Assistance dari Vatikan ini ya. Ini jelas, ini lihat yang ada di sini, Libreria Editrice Città del Vaticano. Ini berarti ini. Ini artinya apa? Ini artinya adalah semua rumah sakit Katolik dari kutub utara sampai kutub selatan, referensi pokoknya adalah ini. Ya, referensi pokoknya adalah ini. Sehingga diharapkan bahwa ini betul-betul menjadi suatu pedoman baik kinerja ataupun spiritualitas dari rumah sakit Katolik. Oke, apa yang dikatakan? Pada nomor 1, bagian introduction ini ya, dikatakan, The Church has always considered serving the sick integral part of her mission. Jadi, gereja itu selalu memandang bahwa pelayanan kepada orang sakit itu adalah bagian integral dari misi gereja. Ya. Anda, kita semua yang berkarya di rumah sakit, ya, ini adalah bagian misi dari gereja, bagian integral dari misi gereja. Combining the principle of the Christus, the health and care of the sick, ya. Jadi dengan demikian ini ya menggabungkan pewartaan kabar gembira Injil dengan bantuan yang kita berikan kepada orang-orang sakit. Ya. Oleh karenanya maka layanan kesehatan itu involve not only social and organizational aspect but also uniquely ethical and religious one. Jadi di rumah sakit kita bahwa di situ karena adanya rumah sakit Katolik itu oleh karena diperintahkan oleh Yesus untuk menyembuhkan orang dan diberi kuasa untuk itu, maka mau tidak mau harus ada dimensi religius di dalam pelayanan itu. Demikian juga masalah etika, ya, adalah etika. Ya. Karena inilah yang menjadikan suatu rumah sakit itu Katolik adalah ini. Ketika rapat Perdaki tahun di Jakarta 2 tahun yang lalu saya kira ya, di sana dibicarakan siapa yang bisa menjadi anggota Perdaki. Apakah suatu rumah sakit yang milik uskup ataupun kongregasi itu otomatis menjadi anggota Perdaki atau tidak? Jawabannya tidak. Ya. Hanya rumah sakit yang mengelola rumah sakitnya secara etika Katolik, maka dia boleh menjadi anggota Perdaki. Walaupun suatu rumah sakit ya itu dimiliki oleh kongregasi atau oleh uskup, akan tetapi ketika manajemennya dan juga penyelenggaraannya tidak memakai dasar etika Katolik, maka tidak boleh menjadi anggota Perdaki. Nah, implikasinya jelas bahwa kalau ada seorang awam yang mendirikan rumah sakit dan dia ingin mengelolanya secara Katolik juga, ya boleh saja.
menjadi anggota berdaki ya. This is because fundamental human events are implicated such as suffering, sickness, death, together with a relationship question about the role of medicine, mission, physician with respect to the sick person. Ya, jadi karena aspek kemanusiaan itu memang langsung berhubungan dengan hal-hal yang tadi kita sebutkan. Kemudian dari Yohanes Paulus yang kedua, dari dokumen namanya Dolentium Hominum ini ya, dikatakan bahwa dalam kenyataannya selama berabad-abad gereja selalu memandang bahwa pelayanan kepada orang sakit dan orang yang menderita adalah bagian integral dari misinya. Ya, gereja bukan hanya mendorong orang-orang Kristiani untuk melakukan karya-karya belas kasih ini, tetapi gereja juga mendirikan kongregasi-kongregasi religius yang bertujuan untuk pelayanan kepada orang sakit ini. Jadi memang ada kongregasi-kongregasi yang didirikan baik untuk pelayanan kesehatan maupun juga pendidikan. Sehingga ini adalah karya tradisional yang ada dalam gereja. Nah, kemudian Charter for Healthcare Workers tadi nomor yang sudah saya sebut tadi pada nomor 5 mengatakan, ya, ini berarti bahwa pelayanan penyembuhan dari para pelayan kesehatan adalah sharing dalam karya pastoral, dalam karya evangelisasi gereja. Jadi, ya, rumah sakit, karya yang ada di rumah sakit itu adalah karya pastoral. Anda tahu karya pastoral adalah karya kegembalaan, ya, karya kegembalaan. Karya pastoral berarti karya yang dibuat oleh para pastor. Hanya saja di dalam kita di Indonesia itu ada sedikit kekacauan dalam istilah ya, dalam istilah. Karena begini, dalam bahasa Inggris atau bahasa Eropa yang lain selain Belanda dan Jerman, ya, pemimpin gereja Katolik itu adalah priest atau imam. Sementara bagi saudara-saudari kita Protestan itu adalah pastor. Kenapa pastor? Karena saudara-saudari kita Protestan tidak mengakui sakramen imamat. Maka yang paling dipentingkan adalah para pastor. Sehingga pemimpin mereka yang kita sebut sebagai pendeta, sebenarnya mereka dalam bahasa Inggris adalah pastor. Dan kita itu adalah kita dalam gereja Katolik namanya imam. Ada perbedaan mendasar karya dari antara imam dengan pastor. Imam tugasnya adalah untuk menyucikan dengan memberikan pelayanan-pelayanan rohani. Sementara pastor tugasnya adalah pengembalaan. Jadi harus dikatakan bahwa para suster, para umat yang lain, Anda semua adalah para pastor yang melakukan karya pastoral yang ada di rumah sakit. Sehingga harus juga dikatakan beberapa kongregasi suster itu membagi susternya apa? Oh, ini suster rumah sakit, suster pendidikan, dan karya pastoral. Seolah-olah rumah sakit dan pendidikan itu bukan karya pastoral. Jelas konsepnya salah dalam hal ini. Karena apa? Karena rumah sakit pun itu adalah karya pastoral. Ya. Kemudian masih dari dokumen yang sama dikatakan, para dokter, perawat, pelayan kesehatan lainnya, para pekerja sukarela semuanya dipanggil untuk menjadi gambar Kristus yang hidup dan gerejanya dalam mencintai yang sakit dan menderita menjadi saksi Injil kehidupan. Jadi, para pelayan kesehatan semuanya saja ya dipanggil untuk menjadi gambar Kristus. Mengapa gambar Kristus? Karena Yesuslah dia juga berjalan keliling dari desa ke desa, dia menyembuhkan orang dan mewartakan kerajaan Allah. Persis seperti itulah yang kita buat. Dari Charter for Healthcare Workers tadi nomor 4 dikatakan demikian, para pelayan kesehatan adalah sama seperti perumpamaan orang Samaria yang baik hati, yang berhenti di samping orang yang terluka dan menjadi sesama dalam kasih. Hal ini berarti bahwa para pelayan kesehatan adalah sarana pelayanan Allah yang mencurahkan kasih-Nya kepada orang yang menderita, dan pada saat yang sama ini adalah sebuah
tindakan cinta kasih Allah. Jadi, apa yang Anda bawa di bangsal rumah sakit, yang dibawa di tempat operasi, yang dibawa ke tempat-tempat menunggu pasien dan sebagainya, ini adalah Kristus sendiri dan cinta kasih Allah yang terwujud di situ. Bagi orang Kristiani ini adalah perlanjutan nyata dari kasih Kristus yang menyembuhkan. Karena apa? Yesus dialah orang yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik menyembuhkan semua orang. Pada saat yang sama, ia juga merupakan cinta kasih Kristus, ya. Karena apa? Karena Kristus sendirilah yang menderita. Yesus mengatakan, ketika aku sakit, kamu melawat aku. Masih dari dokumen yang sama dikatakan, Anda membawa cinta kasih Allah, kasih dan kelembutan Kristus, dokter agung dari jiwa dan raga, di bangsal orang sakit dan di meja operasi atau di tempat-tempat yang lainnya. Kita membawa Yesus yang adalah dokter agung. Dialah yang menyembuhkan segala-galanya dan itu pula yang kita bawa. Sehingga kalau kita menyadari hal ini, saya kira menjadi sesuatu yang memang sangat fundamental di dalam hidup kita. Di banyak tempat, secara khusus kita di Indonesia, pelayanan kesehatan dan pendidikan ini menjadi sangat penting dan sentral bagi gereja. Karena apa? Karena kalau seorang imam memimpin misa di gereja, di paroki, dia hanya bertemu dengan orang-orang Katolik semuanya. Boleh dikatakan demikian. Sementara kita yang ada di rumah sakit, kita itu ketemu dengan segala macam orang. Sehingga kita menampilkan wajah gereja. Kalau kita misalnya sebagai seorang dokter atau sebagai seorang perawat itu galak dan judes, maka orang akan mempunyai kesan bahwa oh gereja Katolik itu judes-judes. Sementara sebaliknya kalau kita senyum, ramah dan sebagainya, orang akan merasa adem di gereja, di rumah sakit kita, orang akan merasa adem, merasa happy walaupun mereka sedang sakit dan sebagainya. Inilah yang harus kita tampilkan sehingga betul-betul rumah sakit menjadi wajah gereja yang bisa dilihat oleh semua orang. Layanan kita itu berorientasi kepada cinta kasih. Ya. Kita sudah melihat bahwa adanya rumah sakit adalah untuk mewartakan kerajaan Allah, datangnya kerajaan Allah. Dan sekali lagi, Allah adalah kasih. Oleh karenanya, maka adanya rumah sakit adalah karena adanya kasih atau charity ini. Ya. Jadi, dengan kata lain, rumah sakit Katolik ada oleh karena cinta kepada sesama. Maka kalau cinta kepada sesama tidak ada, maka rumah sakit kehilangan alasan keberadaannya. Tutup saja, ya, tutup saja. Kalau memang tidak ada cinta kasih yang ada di situ. Walaupun kita berorientasi kepada cinta kasih, ya, charity atau karitatif, di sini seringkali orang salah paham. Ada yang mengatakan, lo katanya karitatif, kenapa kau bayar? Nah, ini ya konsepnya yang salah. Yang tidak bayar itu adalah yang gratis. Gratis itu berasal dari kata gracia yang artinya rahmat. Memang rahmat berasal dari Allah itu memang gratis. Tetapi karitatif berarti dasar perbuatan kita itu adalah cinta kasih. Apakah kalau yang cinta kasih lalu tidak harus bayar? Enggak. Karena apa? Injil Matius bab 10 ayat 10 mengatakan seorang pekerja layak atau patut mendapatkan upahnya. Oleh karenanya maka rumah sakit Katolik memang itu charity oriented atau berorientasi kepada pelayanan dan cinta kasih. Akan tetapi tetap harus mendapatkan keuntungan, ya, karena keuntungan itu dipergunakan supaya bisa melayani dengan lebih baik lagi, ya.
Karena kalau pekerjaannya lapar, dokternya lapar, perawatnya lapar, dia nggak bisa tersenyum. Tetapi kalau ini para SDM-nya itu dia digaji dengan baik dan sebagainya, maka dia bisa tersenyum dengan baik. Dari situlah maka kita harus mengatakan bahwa eh, rumah sakit Katolik memang tidak boleh berorientasi pada keuntungan, tetapi berorientasi kepada cinta kasih dan pelayanan. Akan tetapi tetap harus mendapatkan keuntungan untuk bisa mengembangkan rumah sakit dan mengembangkan pelayanan itu. Kalau nggak punya rumah, nggak punya uang, maka nggak bisa misalnya beli MRI. Kalau kita punya uang, maka kita bisa beli MRI. Dan dengan demikian terjadi suatu peningkatan pelayanan. Maka semua yang kita dapat, kita investasikan lagi supaya melayani dengan lebih baik lagi. Kemudian ini poin yang terakhir adalah identitas pelayan kesehatan Katolik. Kalau saya bicara pelayan kesehatan Katolik berarti semua, ya, baik yang ada di paling depan yakni tukang parkir sampai dengan yang paling belakang itu administrasi, semua adalah pelayan kesehatan. Kenapa demikian? Karena mereka ada demi melayani kesehatan. Tukang parkir dia yang ada di rumah sakit dia juga ada demi pelayanan kesehatan. Karena kalau tukang parkirnya judes, maka pasien nggak mau lagi datang, ya nggak mau dan seterusnya. Anda pasti sudah tahu. Nah, dari dokumen tadi langsung pada nomor 1 dikatakan, the activity of healthcare workers is basically a service to life and health, which are primary good of the human person. Jadi, aktivitas para pelayan kesehatan itu pada dasarnya adalah pelayan hidup dan kesehatan. Ya, pelayan hidup dan kesehatan. Dia menjadi pelayan kehidupan. Ya, dia menjadi pelayan kehidupan ini. Judulnya sangat sudah jelas. Their profession call for them to be guardian and servant of human life. Profesi mereka itu memanggil mereka untuk menjadi penjaga dan pelayan kehidupan. Itulah sebabnya di rumah sakit Katolik tidak boleh ada aborsi, tidak boleh ada eutanasia, tidak boleh ada pembunuhan yang lain-lainnya. Karena apa? Tugas kita adalah menjaga, menjadi pelayan kehidupan. Lebih-lebih mereka itu para pasien kita adalah subjek yang vulnerable, mereka yang rentan. The activity of healthcare workers in their complementary role responsibility has value of service to human person. Saya kira ini harus disadari. Pertama-tama pelayanan yang kita berikan itu adalah pelayanan kemanusiaan. Memang sudah sejak dahulu kala. Urusan rumah sakit adalah pelayanan kemanusiaan. Yang sayangnya pada akhir-akhir ini ditarik kepada bisnis. Sehingga ada rumah sakit yang memang orientasi kepada bisnis. Kita harus katakan mereka yang mau orientasi kepada bisnis silakan saja. Tapi gereja, rumah sakit Katolik setia kepada tugas dan perutusan kita, yakni demi pelayanan dan demi pewartaan kerajaan Allah. Nah, oleh karenanya maka ketika kita berhadapan dengan berbagai macam gereja minta supaya kita kembali spirit Hippocratic Oath atau sumpah Hippokrates, ya, di mana kita tahu salah satunya adalah tentang pelayan kesehatan itu, pelayan kehidupan itu. Service to life is performed only in fidelity to the moral law, which express the value and duties. Ya. Jadi, pelayanan kepada kehidupan hanya bisa dilakukan kalau kita setia kepada hukum moral yang ada di dalam nilai-nilai dan kewajiban. Indeed, for healthcare workers, there are moral responsibility too, the guideline for which spring from bioethical reflection. Jadi, para pelayan kesehatan itu mempunyai tanggung jawab moral sebagaimana di dalam refleksi bioetis, ya, yang ada di sini, dan guideline-nya, apa yang menjadi pedoman-pedomannya, ya, ini.
Karena kita sadar, gereja sadar bahwa biomedical progress itu sangat luar biasa. Maka perkembangan itu harus diguided oleh bioetik. Jelas di sini dikatakan demikian, ya. Demikian juga, ya, ini dikatakan advance in medicine and constant appearance of new moral question therefore require on the part of a healthcare worker serious preparation and ongoing formation in order to maintain the necessary professional competence. Ya, jadi gereja menggarisbawahi para pelayan kesehatan harus mempersiapkan diri secara serius, ya, secara serius, ya, untuk bisa menjadi. Dan oleh karenanya maka, to this end, it is desirable that all healthcare workers be suitable trained and that those responsible for their profession formation in the effort to establish professional chair and courses in bioethics. Jelas di sini gereja menginginkan bahwa semua mereka yang kita train yang ada di dalam universitas kita atau tempat-tempat pendidikan ini mereka harus mendapatkan mata kuliah bioetika itu, ya. Harus ada ya professional formation, ya, di mana dan kursus juga chair in bioethics ini jelas. Oleh karenanya misalnya Dr. Ignacia Ilga, beliau sudah mempersiapkan diri untuk menangani masalah ini yang ada di Parahyangan. Nah, ini adalah kewajiban yang diberikan oleh gereja. Ya, oke. Animated by Christian spirit in unlock the healthcare workers to discover transcendent dimension of the profession. Jadi sekali lagi, seorang pelayan kesehatan itu mempunyai dimensi transendental. Karena apa? Karena benar bahwa walaupun yang dilayani adalah manusia, tetapi dia juga melayani Allah. Oleh karenanya maka the mission is equivalent to vocation. Maka disinilah, ya, tugas ini harus dihayati sebagai suatu panggilan hidup. Saya memang dipanggil untuk ini. Ya, saya memang dipanggil untuk ini. Nah, tujuan akhir dari itu adalah menghormati martabat manusia. Evangelium Vitae, dia mengatakan pada nomor 38 mengatakan, martabat hidup manusia dihubungkan bukan hanya dengan asal-usulnya, kenyataan bahwa dia datang dari Allah, tetapi juga dengan tujuan akhir, yakni persatuan mesra dengan Allah. Maksudnya, ya, orang bisa bertanya, mengapa sih manusia itu bermartabat? Jawabannya, oleh karena dia diciptakan oleh Allah. Tetapi gereja mengatakan itu tidak cukup. Mengapa? Karena monyet juga diciptakan oleh Allah. Kambing juga diciptakan oleh Allah. Tetapi dia tidak semartabat dengan manusia. Tetapi yang menjadikan manusia bermartabat bukan hanya karena asal-usulnya, tetapi dengan tujuan akhir dari hidupnya, yaitu persatuan mesra dengan Allah. Ya. Sekali lagi, martabat manusia bukan hanya karena berasal asal-usulnya dari Allah. Sekali lagi, seluruh alam semesta diciptakan oleh Allah. Tetapi dia tidak sama martabatnya dengan manusia. Kemudian masih dari Ensiklik Evangelium Vitae nomor 38 mengatakan, manusia telah diberi martabat yang sangat luhur berdasarkan persekutuan mesra yang mempersatukan dengan Sang Pencipta. Dalam diri manusia tercermin Allah sendiri. Mengapa di sini dikatakan bahwa dalam diri manusia tercermin Allah sendiri? Kita tahu bahwa manusia di dalam kitab Kejadian diciptakan sebagai gambar Allah. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Jadi manusia diciptakan, hanya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa kita, rupa Allah. Dan yang paling penting berikutnya adalah dari sini. Surat Paulus kepada umat di Roma.
Kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu adalah anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang paling penting, dan jika kita adalah anak, maka kita adalah juga ahli waris. Maksudnya adalah orang yang berhak menerima janji Allah yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus. Jadi di sini manusia dalam ajaran Kristiani dia adalah anak Allah. Cobalah tanya kepada yang lain, siapakah manusia? Saya kira tidak akan ada yang mengatakan bahwa manusia adalah gambar Allah dan dia adalah anak Allah. Oleh karenanya maka dalam cara pandang Kristiani, manusia itu sangat mulia, sangat bermartabat, dan oleh karenanya harus dijaga dengan baik-baik. Itulah kira-kira perjumpaan kita untuk bagian yang pertama. Kalau ada pertanyaan silahkan atau ingin mengatakan sesuatu dipersilahkan. Silakan Dokter Ilga. Ya, terima kasih Romo atas pemaparannya yang sangat komprehensif dan sangat membuka wawasan ya, terutama dengan topik spiritualitas dalam pelayanan kesehatan. Jadi yang bisa saya simpulkan tadi sedikit dari pemaparan Romo adalah terutama misi kami sebagai pelayanan kesehatan adalah berfokus pada charity oriented ya Romo. Jadi dasar dan orientasinya adalah cinta kasih di mana kita harus memberikan pelayanan kesehatan sama seperti perumpamaan orang Samaria yang baik hati berkeliling untuk menyembuhkan orang-orang di sekitar. Baik, kami akan membuka sesi pertanyaan. Ini sudah ada yang raise hand untuk Ibu Dewi Jai. Eh, Boleh open mic dan menyampaikan pertanyaannya kepada Romokus. Silakan Ibu Dewi Jai. Ibu Dewi, ya. Baik, Romo, terima kasih waktunya. Mohon maaf ini saya tidak bisa open kamera karena lagi mati lampu di tempat saya. Oke, baik. Baik, Romo, saya ingin bertanya, ini kan terkadang ketika dalam pelayanan pastoral care itu kami bertemu dengan saudara-saudari dengan identitas agama enggak bukan tidak beragama ya Romo ya, seperti ateis atau dia punya identitas agama lainnya. Kalau di Indonesia kan sekarang ada banyak aliran kepercayaan. Meskipun kita dari rumah sakit Katolik, tetapi pelayanannya kan untuk manusia yang agamanya di situ tidak dikotak-kotakan ya Romo ya. Terkadang agak bingung Romo ketika bertemu dengan tamu ilahi yang beridentitas ateis tersebut dan juga yang uh, beridentitas agama lainnya. Agak sulit untuk membuka obrolan yang memang mendalam. Jadinya yang kami lakukan adalah hanya menanyakan kabarnya dan memberikan semangat gitu. Yang ingin saya tanyakan, apakah Romo punya tips Romo ketika berhadapan dengan orang yang kalau ateis kan ya kita sudah tahu bahwa dia mungkin tidak mempercayai agama ataupun Tuhan ya. Jadi kalau ngomong Tuhan mencintai kamu atau ini agak tadinya kayak ini ya, agak sensitif begitu. Begitu Romokus, terima kasih. Oke, baik. Saya duga yang kebanyakan yang ada di Indonesia itu bukan ateis, hanya dia tidak beragama. Saya ingin membedakan antara tidak beragama dan ateis. Banyak orang yang sadar bahwa ada kekuatan yang besar yang ada di atas, dia sadar tentang itu. Ya. Hanya saja dia tidak mau masuk dalam salah satu agama, apalagi dalam konotasi Indonesia, itu agama yang diakui resmi hanyalah berapa? 6 ya? 6. Padahal mungkin dia tidak akan masuk situ. Tetapi apa? Saya duga bahwa mereka sadar bahwa dia bukanlah yang paling tinggi. Maka kalau eh, kalau berhadapan dengan orang-orang seperti ini, mungkin mulai bisa ditanyakan, misalnya, Mas atau Mbak atau Bu, apakah Anda percaya nggak bahwa di luar manusia itu ada kekuatan yang sangat besar?
misalnya begitu ya. Karena dari sinilah mungkin lalu nanti kita justru bisa masuk apa yang kita sebut sebagai spiritualitas tadi. Spiritualitas tidak 100% sama dengan agama, ya, tidak selalu sama persis dengan agama. Dan ketika misalnya dia mengatakan, "Oh, saya tidak percaya bahwa ada yang ada di atas sana lebih daripada manusia." Saya kira akan jarang sekali yang akan mengatakan begitu. Kebanyakan kalau kita di Indonesia, saya kira akan mengatakan, ya saya percaya, tapi saya tidak percaya kepada agama. Kalau demikian, maka masuknya akan menjadi lebih mudah. Karena apa? Begini, kami sudah memberikan kursus pastoral care praktek ya di rumah sakit. Salah satunya adalah mendoakan pasien. Ternyata pasien kita itu entah dia Katolik atau non-Katolik, bahkan termasuk juga yang ateis tadi, yang disebut ateis, mungkin lebih tepatnya tidak beragama, mereka itu mau kok didoakan. Kami dari Perdaki sudah memberikan kursus, nggak tahu ini sudah berapa ya, 6 atau 7 gitu, 7 tempat. Yang pertama di Kupang ya, dan nggak pernah mereka yang latihan praktek pastoral care itu ditolak ketika mereka mau mendoakan. Jadi saya kira dibuka dengan perkataan-perkataan tadi, kalau dia menyatakan saya adalah orang ateis, maka bisa dimulai dengan apakah Anda percaya bahwa Anda adalah orang yang satu-satunya yang paling tinggi di dunia ini, atau Anda masih ada sesuatu yang lebih tinggi, percaya yang tinggi yang ada di sana. Dan jangan lupa bagian terakhir ditawari doa. Dan ketika Anda berdoa, ya Anda berdoa, nggak usah cara yang sangat khas. Jadi nggak usah mengatakan Tuhan Yesus, misalnya begitu. Ya katakanlah, ya Allah, ya kami mohon agar Engkau memberikan kesembuhan kepada saudara kita ini. Dan bagian terakhir juga nggak usah dikatakan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, ya. Kecuali kalau itu adalah doa kepada mereka yang Katolik atau yang Kristiani, maka begitu. Tapi kalau bagi mereka yang tidak, ya ini kami mohon demi nama Allah, misalnya begitu ya. Itu saya kira begitu. Cukup. Begitu Mbak Dewi. Ya, baik Romo, terima kasih banyak. Oke. Baik, sudah terjawab ya Ibu Dewi pertanyaannya dari eh, Romo. Jawabannya sudah terjawab ya dari Romokus. Izin Romo, saya mau membacakan beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Ya, jadi Ya. tadi sebentar. Pertanyaan yang pertama itu dari Bapak Petrus Arianto. Selamat malam Romo, mohon pencerahannya bila ada tamu ilahi yang datang ke rumah sakit menghendaki menurunkan salib yang terpasang karena merasa tidak nyaman dengan keberadaan salib tersebut. Langkah yang ditempuh tetap diturunkan atau tidak? Terima kasih. Baik. Saya kira begini ya. Bagi kita salib itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kita harus ngomong dengan pasien-pasien kita, Bapak atau Ibu, kenapa Anda kok memilih rumah sakit kami? Misalnya begitu ya. Lalu, oh ya karena di sini pelayanannya baik, misalnya. Nah, kita harus mengatakan pelayanan kami itu baik oleh karena itu, oleh karena salib, oleh karena Yesus itu. Ya, kalau itu tidak ada, maka kami akan sama dengan yang lain-lainnya. Dan mungkin Bapak tidak akan datang ke tempat ini. Maka kita saling menghormati, ya. Kami akan tetap menghormati Bapak dan kami harap bahwa Bapak juga akan saling menghormati karena hidup berdampingan di dalam pluralitas ini memang diperlukan, ya, saling menghormati. Jadi intinya adalah salib itulah yang menjadikan kami kuat, salib itulah yang menjadikan kami bisa melayani dengan baik, salib itu pula lah yang menjadikan kami bukan hanya bertahan, tetapi kami bahagia di dalam melayani Anda. Begitu. Baik, jawabannya sangat memberikan pencerahan ya sebenarnya Romo, itu bagus sekali apa jawabannya. Mungkin dari Bapak Petrus, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Kalau misalnya masih ingin bertanya lagi, apakah berkenan untuk membuka mic atau sudah cukup pertanyaannya? Terima kasih Romo, sudah cukup.
Mbak. Gitu. Baik. Baik, terima kasih Bapak Petrus. Selanjutnya satu pertanyaan lagi, Romo, ini dari Bab Ansel M. Suryadi. Bagaimana seorang Katolik yang bekerja sebagai pelayanan kesehatan bersikap dan melakukan diskrernment di rumah sakit yang berorientasi kepada profit karena terjebak dalam strategi pembiayaan tinggi dalam investasi teknologi mahal. Sebaiknya di sisi lain melakukan efisiensi terhadap SDM. Lalu, bagaimana pula bersikap terhadap pelayanan kesehatan lain yang juga terjebak dalam tuntutan gaya hidup tertentu? Saya kira ini memang menjadi bagian dari yang tidak mudah. Sama seperti seorang katakanlah dokter atau perawat atau bidan Katolik bekerja di rumah sakit pemerintah. Ini sama-sama tidak mudah, ya. Tetapi saya kira begini, kita dipanggil untuk menjadi terang. Kita dipanggil untuk menjadi garam, ya. Inilah panggilan kita. Maka sejauh mungkin kita ingin mencoba menerapkan apa yang menjadi prinsip-prinsip kita. Maksud saya adalah begini. Kalau saudara-saudari kita itu pada hari Jumat mereka apa itu tidak bekerja sampai sore oleh karena harus berdoa atau juga oleh karena ini tuntutan agama mengharuskan demikian, maka saya kira kita juga punya hak yang sama untuk mengatakan ini adalah dari agama saya, mengatakan misalnya kami nggak boleh aborsi, misalnya begitu ya. Ini adalah tuntutan dan saya kira kita harus berjuang supaya ada pengakuan. Saya tahu ini tidak mudah, tetapi sekurang-kurangnya kita harus berjuang. Kalau sesudah berjuang kita tidak berhasil, ya apa boleh buat. Tetapi pertama-tama harus berjuang. Demikian juga di dalam rumah sakit yang profit oriented, ya, yang kadang-kadang bisa terjadi bahwa misalnya aja ya, uh, semua itu pokoknya long off stay-nya, loss-nya itu pokoknya harus pendek misalnya. Nah, saya kira kita harus sekali lagi mengingatkan bahwa rumah sakit walaupun itu adalah orientasi bisnis tetap adalah urusan kemanusiaan. Bahwa tidak boleh rugi, oke. Tetapi kalau sekali-kali, saya kira sekali dua kali itu masih ada suatu kewajiban. Karena apa? Karena semua rumah sakit sebenarnya harus punya fungsi sosial. Harus punya fungsi sosial. Karena apa? Misalnya perusahaan-perusahaan saja, mereka itu justru sekarang mereka gencar adanya CSR, ya, CSR, Corporate Social Responsibility, di mana mereka menyediakan sejumlah dana untuk karya-karya sosial. Maka rumah sakit yang profit oriented, apalagi rumah sakit, dia tetap harus juga ini. Maka sebaiknya kalau kita berada di dalam posisi yang bisa menentukan, cobalah diperjuangkan hal yang seperti ini. Kita tidak ingin merugikan rumah sakit, ya enggak. Tetapi sekurang-kurangnya aspek kemanusiaan seperti ini tetap harus ada. Karena apa? Wajah rumah sakit itu sejak zaman Hippocrates dulu dia adalah wajah kemanusiaan. Ya, ini adalah wajah kemanusiaan yang tidak boleh sebenarnya semata-mata hanya untuk profit itu. Saya tahu bahwa investasi tidak murah, akan tetapi investasi yang jauh lebih penting adalah kemanusiaan dan juga soal kepercayaan pasien. Ketika kepercayaan pasien dicederai, maka di situ mungkin akan menjadi suatu masalah yang sangat serius. Oke, untuk sementara begitu. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Romo. Tadi pertanyaan dari Ansel M. Suryadi ya. Ini ada satu pertanyaan lagi, Romo, dari Suster Marita CB. Apakah benar bahwa adanya rumah sakit itu pertama kali dibangun oleh institusi Katolik karena terinspirasi oleh perumpamaan orang Samaria yang baik hati? Karena di dalam perumpamaan itu bahwa orang yang kena musibah itu dititipkan untuk dirawat dan menerima pembayaran.
rumah sakit yang sebagaimana kita mengerti seperti zaman sekarang, seperti tadi sudah saya sampaikan, itu pertama kali didirikan oleh Santa Fabiola tahun 398. Dulu sudah ada, sebelum itu sudah ada apa yang kita sebut sebagai nosocomion itu, atau itu adalah memang itu adalah rumah sakit, ya, tetapi tidak diorganisir seperti apa yang kita ada sekarang ini. Sehingga harus dikatakan rumah sakit modern apa yang seperti sekarang ini itu memang dimulai oleh Santa Fabiola. Inspirasinya bukan hanya dari pengadilan dari orang Samaria yang baik hati, tetapi tadi sudah saya sampaikan inspirasi pokoknya berasal dari perintah Yesus untuk menyembuhkan, ya, perintah Yesus untuk menyembuhkan, dan juga apa pengikut Yesus diberi perintah dan diberi kekuasaan untuk itu. Dokter Ignacia, karena masih ada satu tema lagi, ya, kita cukupkan dulu di situ, ya. Baik. Oke, waktunya memang terus berjalan dengan sangat cepat. Sekarang kita akan membicarakan soal makna penderitaan. Oke, waktunya tidak banyak, maka saya tidak akan membaca semua apa yang sudah saya persiapkan, tetapi kita poin-poin penting saja yang akan saya baca, yang akan saya komentari. Oke, baik. Pertama-tama kita akan membicarakan Christian meaning of human suffering, ya. Jadi makna penderitaan secara Kristiani. Ini yang akan kita bicarakan. Oke, baik. Makna penderitaan. Bahwa kita di rumah sakit itu salah satu masalah yang terbesar adalah bahwa para pasien-pasien kita itu merasakan nyeri dan penderitaan. Dan itu memang selalu diusahakan supaya di rumah sakit kita itu ada program bebas nyeri. Dan bahkan dari pihak para peneliti, mereka mengusahakan investasi yang sangat besar, baik dari jumlah maupun waktu dan tenaga, untuk mengeliminasi nyeri atau rasa sakit itu. Hanya saja pertanyaannya adalah, apakah kalau orang itu tidak merasa sakit, dan dengan demikian penderitaan juga hilang? Ini pertanyaannya. Saya kira tidak, ya. Mengapa? Karena memang penderitaan itu eh, apa ya? Penderitaan itu bukan hanya berasal dari rasa sakit, ya, bukan berasal pertama-tama dari rasa sakit, tetapi, ya, penderitaan itu memang oleh karena aspek-aspek yang lain yang jauh lebih luas daripada rasa sakit. Nah, penderitaan akan menjadi semakin hebat manakala orang itu tidak bisa melihat makna dan tujuan dari penderitaan. Ketika orang dia menderita, lalu dia bertanya, kenapa sih saya menderita? Ada beberapa contoh, misalnya ada seorang suster itu, ya, yang baik, orangnya rajin sembahyang, dia baik sekali. Lalu tiba-tiba dia terkena seamami. Lalu dia mulai bertanya, kenapa saya harus menderita ini? Padahal saya itu orangnya orang baik, ya, orang baik, rajin sembahyang dan sebagainya. Mengapa? Dan pertanyaan mengapa saya menderita itu, ketika itu tidak bisa dijawab, justru akan menambah penderitaan itu. Akan tetapi ketika kita bisa melihat makna dari penderitaan itu, maka orang bisa saja akan bersukacita karena merasakan makna dari penderitaan itu. Banyak perempuan rela yang menderita ketika mengalami sakit bersalin,
Tetapi karena dia tahu untuk apa dia menderita, maka kesakitan itu tidak dipandang sebagai suatu penderitaan. Walaupun jelas itu adalah rasa sakit. Nah, seorang psikiater, Viktor Frankl, ya, dia menulis, dia adalah orang yang berada di kamp konsentrasi Nazi Jerman, dan dia survival, orang yang survive dari ini. Dia mengatakan demikian. Manusia tidak akan dihancurkan oleh penderitaan, tetapi akan dihancurkan oleh penderitaan yang tanpa makna. Jelas bahwa orang tidak akan dihancurkan oleh penderitaan, tetapi dia akan hancur oleh penderitaan yang tanpa makna. Frankl ingin menggarisbawahi bahwa walaupun manusia menderita, akan tetapi kalau dia mengerti untuk apa dia menderita, mengetahui makna dari penderitaannya, maka dia akan survive dan bahkan dia bisa menikmati hidup. Lebih lanjut, Viktor Frankl dia menulis, hidup itu banyak penderitaan. Agar dapat survive, maka harus bisa menemukan makna penderitaan itu. Jika ada tujuan atau makna dari hidup, maka penderitaan itu dan kematian tidak akan lagi dipandang sebagai sesuatu yang menyengsarakan. Ya. Hanya saja sayangnya, ada banyak orang itu yang mengetahui makna penderitaannya ketika penderitaan itu sudah lewat. Itu yang seringkali menjadi persoalan. Dan ada juga orang yang memang menemukan makna hidup ketika dia menderita. Dari sini maka menjadi penting untuk mengetahui makna penderitaan itu menjadi sangat penting. Karena ini menjadi kata kunci untuk bisa melihat makna penderitaan itu. Sekali lagi, kemajuan teknologi kedokteran sangat luar biasa. Pada suatu ketika dia akan menghilangkan rasa nyeri. Tetapi apakah dengan demikian penderitaan juga akan hilang? Belum tentu. Dan bahkan mungkin saya yakin tidak akan hilang penderitaan itu. Kita lihat apa saja yang menjadi sumber penderitaan. Pertama-tama dalam bahasa Inggris kita bisa membedakan antara pain and suffering. Pain, nyeri, rasa sakit dan sebagainya, kita tahu bahwa ini adalah disebabkan oleh faktor biologis, ya. Ini. Sementara suffering ini bersifat moral spiritual. Karena apa? Karena ada banyak orang yang sehat tetapi menderita. Misalnya, orang yang disingkirkan oleh teman-temannya. Dia itu sehat tetapi dia menderita. Ada juga orang yang menderita oleh karena kemiskinan, oleh karena disingkirkan, oleh karena putus pacaran misalnya, atau karena tidak ada seorang pun yang peduli dengan dia. Walaupun dia itu sehat, akan tetapi ketika orang disingkirkan atau tak ada orang yang peduli dengan dia, maka dia akan menderita. Oleh karenanya, maka Yohanes Paulus yang kedua di dalam Salvi Vici Doloris nomor 9, dia mengatakan demikian, jelaslah bahwa rasa sakit, khususnya rasa sakit fisik, dialami oleh semua binatang. Akan tetapi hanya manusia yang menderita, yang tahu bahwa dia menderita dan bertanya mengapa. Dan dia secara manusiawi dia juga menderita lagi ketika ia tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Ketika dia bertanya mengapa saya menderita dan dia tidak menemukan jawaban, maka dia semakin menderita. Ya. Dari sini saya kira menjadi jelas bahwa penderitaan itu lebih luas daripada hanya sekedar rasa nyeri. Karena itu penderitaan lebih bersifat psikologi, sosial, keagamaan, dan sebagainya. Karena persis di situ, itulah penderitaan. Di satu pihak harus dikatakan bahwa kodrat manusia memang tidak sempurna. Dan ini sendiri sudah bisa menjadi sumber penderitaan. Karena manusia memang pada dasarnya adalah vulnerable atau rentan. Ya, kita sangat mengamini ketika kemarin waktu COVID,
Ada orang yang gagah perkasa setiap hari olahraga dan sebagainya, begitu terkena COVID, hancur juga. Atau juga ketika hari-hari terakhir ini di Sumatera Utara dan di Aceh ada begitu banyak banjir dan sebagainya, sehingga orang betul-betul merasa vulnerable, rentan, dan di situ ada banyak penderitaan walaupun orang-orang itu sehat. Sumber lain dari penderitaan adalah attachment atau keterikatan. Keterikatan entah kepada benda atau pada situasi atau cara berpikir tertentu, keterikatan kepada kenyamanan, dan masih banyak lagi. Jadi misalnya, ada orang yang begitu lekat pada masa yang lalu. Misalnya, ada orang yang memang pernah bersalah dan dia memang sebenarnya sudah mendapatkan pengampunan dari Allah. Tapi masa lalu yang terus masih melekat pada orang itu, sehingga justru yang ada adalah penderitaan yang ada di situ. Kelekatan hampir pada apapun itu, kalau tidak bisa melepaskan, maka kita akan mengalami penderitaan. Kelekatan inilah yang de facto banyak menjadi penderitaan dan kelekatan ini menjadikan orang tidak bisa maju dalam hidup karena terus terikat atau terpenjara di dalam kelekatan itu. Kita sekarang bicara sebentar mengenai teodise. Apa itu teodise? Berasal dari dua kata, theos itu artinya Allah dan dike itu ya berarti keadilan. Maka arti literalnya teodise itu apa? Mempertanyakan keadilan Allah. Dan apa yang dimaksudkan? Ini sudah menjadi pertanyaan yang sejak zaman dahulu kala, misalnya oleh Epikurus. Dia bertanya, mengapa ada penderitaan? Kalau benar bahwa Allah itu adalah maha baik dan maha kuasa, seharusnya tidak ada penderitaan. Ya. Jadi dia bertanya, Epikurus itu, dia bertanya, mengapa di dunia ini ada penderitaan dan kejahatan? Padahal katanya Allah itu maha baik dan maha kuasa. Kalau Allah itu maha baik dan maha kuasa, seharusnya tidak ada penderitaan dan kejahatan. Faktanya, penderitaan itu ada. Oleh karenanya maka ada 3 kemungkinan. Sekali lagi pertanyaannya ialah, mengapa ada penderitaan walaupun Allah itu adalah maha baik dan maha kuasa? Kemungkinan yang pertama bahwa Allah itu mau meniadakan penderitaan, tetapi dia tidak mampu atau tidak bisa. Kalau begitu, maka Allah itu ya sebenarnya dia adalah baik, tetapi dia tidak maha kuasa. Karena apa? Karena tidak mampu menghilangkan penderitaan. Kemungkinan yang kedua ialah bahwa sebenarnya Allah bisa meniadakan kejahatan, tetapi dia tidak mau. Kalau begitu, maka Allah itu baik. Allah itu maha kuasa, tetapi dia tidak maha baik. Kemungkinan yang ketiga, Allah memang tidak ingin, tidak mau, dan tidak bisa meniadakan kejahatan. Kalau demikian, maka Allah itu tidak maha baik dan tidak maha kuasa. Kalau dia itu tidak maha baik, tidak maha kuasa, lalu mengapa dia disebut Allah? Mengapa kita juga harus menyembah Allah kalau toh dia itu tidak maha baik dan tidak maha kuasa? Inilah pertanyaan yang sudah ditanyakan selama berabad-abad dan tidak ada satupun jawaban yang memuaskan dari 3 kemungkinan itu. Sekali lagi, Elie Wiesel, seorang survival dari kamp konsentrasi Auschwitz, ketika dia berada di kamp konsentrasi itu, lalu dia melihat ada begitu banyak orang yang mati, ada begitu banyak orang yang menderita, ada begitu banyak orang yang kelaparan dan mati kelaparan dan sebagainya, maka dia bertanya, di mana Allah dalam situasi seperti ini? Ya. Bagaimana mungkin Allah membiarkan semua kejahatan dan penderitaan ini terjadi? Mengapa Allah diam melihat semuanya ini? Ya, ini.
Menurut saya pertanyaan ini sah, masuk akal. Ya. Dan banyak orang juga akan bertanya yang sama, kurang lebih yang sama. Sekali lagi tadi ketika pasien-pasien kita menderita dengan sangat besar sekali, dia juga akan bertanya, mengapa Allah membiarkan saya menderita sakit ini? Padahal saya orang baik-baik saja, rajin berdoa, rajin membantu sesama dan sebagainya. Mengapa? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini baru akan mendapatkan jawaban dari ajaran Yesus. Nanti akan kita lihat. Lalu bagaimanakah makna penderitaan itu? Sekali lagi tadi dikatakan, orang tidak akan hancur oleh karena penderitaan, tetapi akan hancur oleh karena penderitaan yang tanpa makna. Oleh karena itu, maka berikanlah makna terhadap penderitaan itu. Sekarang marilah kita mencoba memberikan makna kepada penderitaan kita. Walaupun rasa nyeri dan akan bisa dihilangkan, sekali lagi, tetapi penderitaan manusia tidak akan pernah bisa dihilangkan. Maka kalau penderitaan itu tidak bisa dihilangkan, satu-satunya kemungkinan adalah memberikan makna terhadap penderitaan itu, sehingga penderitaan itu tidak lagi menyesakkan. Dalam hal ini, Yohanes Paulus yang kedua, di dalam ensiklik Salvi Vici Doloris, dia memberikan jalan itu. Akan kita bahas kali ini, walaupun tidak semuanya. Ya, kalau ini ingin melihat semuanya, silakan baca di dalam buku Pastoral Care. Ya. Jawaban pertama yang seringkali dikatakan adalah bahwa orang itu menderita karena dihukum oleh Allah. Ya. Mengapa? Ya. Contoh yang jelas itu adalah kasus Ayub yang ada di dalam kitab suci. Ayub dia adalah orang yang baik, tetapi dia menderita. Hewan-hewannya semuanya mati, anaknya juga mati dan sebagainya. Dia kehilangan segala-galanya. Dia lalu menderita. Pertanyaannya, apakah dia itu dihukum oleh Allah atau tidak? Ya. Ayub dia bertanya, saya itu nggak salah. Tunjukkan kepada saya kalau saya itu dalam hal apa aku tersesat. Ayub menyangkal bahwa penderitaan itu adalah hukuman dari Allah. Ya, dia menyangkal. Tetapi dia tidak tahu datangnya dari mana. Dia yakin bahwa ini bukan hukuman dari Allah. Mengapa? Karena dia adalah orang baik. Yang menjadi masalah seringkali adalah bahwa ada orang yang memang mengatakan dia dihukum oleh Allah oleh karena dosa-dosanya. Nah, pertanyaannya, kalau orang itu dihukum oleh Allah karena dosanya, mengapa kok saya tidak dihukum? Padahal saya juga adalah pendosa. Kenapa yang dihukum hanya dia? Sementara yang berdosa itu ada orang banyak. Ya. Misalnya, ini hanya misalnya. Misalnya bencana yang terjadi di Sumatera Utara dan di Aceh itu, ini adalah hukuman dari Allah. Misalnya. Apakah benar itu adalah hukuman dari Allah? Ya. Memang apakah dosanya orang-orang Sumatera Utara dan Aceh itu lebih besar daripada dosa saya? Saya yakin kok tidak. Oleh karenanya, maka secara Kristiani kita harus betul-betul hati-hati. Kita tidak boleh gegabah untuk menyatakan bahwa hukuman atas penderitaan itu adalah hukuman dari Allah. Sangat mungkin bahwa penderitaan bencana itu disebabkan oleh karena bukan hukuman dari Allah, tetapi adalah karena kesalahan sendiri. Misalnya, saya harus mengatakan bahwa bencana yang terjadi di Sumatera Utara dan di Aceh itu bukan hukuman dari Allah, tetapi itu adalah karena kesalahan manusia yang menebangi hutan dan sebagainya, sehingga akhirnya terjadi bencana itu. Atau kalau kadang-kadang ada orang yang naik sepeda motor, ya zigzag gitu ya, akhirnya dia kecelakaan, akhirnya seluruh tubuhnya luka-luka dan sebagainya. Lalu ketika ditanya, kenapa kamu kok begitu?
Waduh, saya sedang dihukum oleh Allah oleh karena dosa-dosa saya. Apa ini yang terjadi? Ini sebenarnya mentalitas orang yang tidak mau bertanggung jawab, melemparkan tanggung jawab kepada pihak yang lain. Yang salah itu kamu, bukan Allah. Maka kamu yang harus bertanggung jawab. Sekali lagi, kalau kasusnya adalah orang yang kecelakaan tadi, saya harus mengatakan, yang salah itu kamu, jangan melemparkan tanggung jawab kepada Allah, seolah-olah Allah yang menghukum. Yang nomor dua adalah seringkali dikatakan bahwa penderitaan itu adalah cobaan dari Allah. Sekali lagi, dalam hal ini, contohnya adalah kasusnya dari kasus Ayub. Ya, pada waktu itu iblis minta izin kepada Tuhan. Ya, di sini dikatakan jawab iblis kepada Tuhan. Apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau membuat pagar sekeliling dan rumahnya serta dimilikinya? Apa yang dikerjakan yang telah kau berkati? Ya, maka tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah sekali yang punya. Ia pasti mengutuki kamu. Ya, ini. Maka terjadilah dialog antara Ayub dengan setan itu, dan akhirnya seolah-olah Allah membiarkan setan untuk mencobai Ayub itu. Saya kira hal yang demikian ini juga harus hati-hati. Mengapa? Surat Yakobus bab 1 ayat 13 sampai 15 mengatakan demikian. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, melahirkan maut. Jadi di sini Yakobus ingin melihat bahwa seringkali penderitaan itu adalah bukan pencobaan dari Allah, tetapi adalah dicobai oleh keinginan sendiri. Keinginan sendiri itulah yang menjadikan ya Anda merasa penderitaan itu. Saya itu pengen beli mobil Ferrari, saya nggak punya uang. Akhirnya saya menderita oleh karena keinginan saya. Ya, jelas bahwa keinginan-keinginan seperti itulah yang menjadikan kita menderita. Oleh karenanya, maka Yakobus dia memberikan nasihat supaya mengendalikan keinginan-keinginan itu sehingga keinginan tidak menjadi sumber dari pencobaan. Tentu saja, penderitaan itu bisa menjadi kesempatan untuk pertobatan. Saya kira juga bisa juga, ya. Poinnya adalah jangan terlalu mudah mengatakan bahwa Allah itu mencobai. Mengapa? Ini bacaan pertama dari bacaan hari kemarin. Dari Yehezkiel mengatakan, apakah Allah berkenan kematian orang fasik? Demikianlah firman Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jadi rupanya Allah itu tidak menghendaki kematian orang berdosa. Yang dikehendaki bahwa orang berdosa itu bertobat, dan sesudah itu kalau mati ya silakan mati. Tetapi Allah sangat sedih kalau ada orang berdosa mati. Menurut saya ini sangat masuk akal. Kalau Anda sebagai orang tua punya anak itu ya, nakal sekali begitu ya, apa yang Anda inginkan? Apakah dibunuh saja atau supaya anaknya bertobat? Jelas bahwa yang diinginkan adalah pertobatan. Yesus akan mengatakan, kalau kamu yang berdosa saja menginginkan anakmu bertobat, apalagi Allah yang Maha Rahim ini pasti akan menginginkan pertobatan itu. Yang berikutnya,
moga-moga tidak menggoncangkan iman Anda. Ya. Kita mulai bahwa penderitaan itu adalah perwujudan kasih Allah. Kita mulai dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi, kenapa sih Allah itu datang ke dunia? Jawabannya hanya satu, yakni karena begitu besar kasihnya akan dunia ini. Saya itu juga sering mikir, ngapain sih Allah itu datang ke dunia? Kan sebenarnya nggak ada manfaatnya untuk Allah. Karena madah pujian manusia tidak menambah kemuliaan Allah. Allah sudah mulia di dalam dirinya sendiri. Walaupun Anda berdoa dari pagi sampai pagi lagi, haleluya, haleluya, tidak menambah kemuliaan Allah. Tetapi doa-doa itu memang berguna untuk keselamatan kita. Tetapi bagi Allah tidak menambah apa-apa. Sehingga kalau Allah datang ke dunia itu sebenarnya dia nggak dapat apa-apa. Tetapi mengapa dia mau datang? Jawabannya hanya satu, yakni begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Oleh karenanya maka, orang tidak akan pernah bisa memahami Kristianitas kalau passwordnya, kata kuncinya bukan kasih, dia tidak akan pernah bisa memahami. Karena apa? Karena ada begitu banyak hal yang sebenarnya hanya bisa dimengerti di dalam kasih. Mulai dari hidup kita setiap hari ya di rumah sakit. Kenapa sih kita itu harus senyum, kita itu kenapa harus buat ini, itu, dan sebagainya? Ya karena kita ingin menampakkan kasih. Kalau tidak ada kasih, maka itu nonsen semuanya itu ya. Nggak ada gunanya semua kalau tidak ada kasih. Justru karena di situ ada kasih, maka kita akan menampilkan semuanya itu. Nah, penderitaan Yesus, dia bukanlah kutukan dari Bapa. Dia bukan kutukan dari Allah. Mengapa? Karena Yesus itu tidak berdosa. Dia tidak berbuat dosa dan tidak ada tipu daya di dalam mulutnya. Atau di dalam teks yang lain dikatakan, Yesus itu sama seperti kita dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Oleh karenanya maka, Yesus menderita pasti bukan karena dikutuk oleh Tuhan Allah, atau dia dicobai atau apa, pasti alasannya bukan itu. Nah, sekarang, kalau Allah itu datang oleh karena mencintai, bagaimanakah Allah itu melaksanakan penebusannya? Maka penebusan Yesus dilakukan dengan cara menderita sampai wafat di salib. Tapi terus kemudian nanti akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi itulah dia menderita oleh karena kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kok bisa? Saya kira kita bisa merunut kembali. Ketika Yesus dan para muridnya dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, Yesus sudah meramalkan bahwa dia meramalkan sampai 3 kali bahwa dia akan menderita. Kalau dia itu hanya mikir diri sendiri, harusnya dia itu jangan datang ke Yerusalem. Kalau kamu datang ke Yerusalem, kamu itu pasti akan menderita, kamu akan dibunuh. Petrus sampai mengatakan, nih, itu nggak akan terjadi. Lalu Yesus mengatakan, setan kamu. Gitu ya. Dengan kata lain, Yesus itu dengan teguh, dia ingin pergi ke Yerusalem. Sehingga ada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu sebenarnya bunuh diri. Karena apa? Karena dia tahu bahwa nanti kalau dia ke Yerusalem, dia akan mati, tetapi dia tetap ngotot dia ingin pergi ke Yerusalem. Nah, apa sih tujuan dari Yesus dia pergi ke Yerusalem? Ya, dia tidak mencari mati. Dan hal itu sangat jelas sekali ketika dia sedang berada di Taman Getsemani. Dia melihat bahwa akan mengalami penderitaan. Dia sampai berpeluh darah. Dan dia mengatakan, ya Bapa, seandainya mungkin, biarlah piala ini berlalu daripadaku. Yang penting, dan bukan kehendakku tetapi kehendakmu lah yang harus terjadi.
Jadi, Yesus datang ke Yerusalem, dia rela sampai mati, bukan pertama-tama dia mencari mati, sehingga dia tidak bunuh diri, tetapi dia ingin setia kepada kehendak Bapa, yaitu menyelamatkan manusia. Dalam Injil Yohanes dikatakan, inilah kehendak dia yang mengutus aku, ialah supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi, dengan kata lain, Yesus ingin menyelamatkan manusia melalui penderitaan, sengsara, dan salibnya itu. Oleh karenanya, maka dalam Injil Yohanes bab 15 dikatakan ini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Maka harus dikatakan, it is impossible love without sacrifice. It's impossible, nggak mungkin. Cinta tanpa pengorbanan itu nggak mungkin. Ya, karena apa? Di mana ada cinta, di situ pasti ada pengorbanan. Mulai dari hal yang sederhana saja ketika orang pacaran ya, dia pasti cowoknya misalnya dibela-belain berkorban setiap malam minggu harus mengunjungi pacarnya, itu kan sacrifice sebenarnya yang dilakukan dengan sukacita. Kenapa? Karena dia tahu untuk apa dia menderita. Jadi, sengsara, wafat, dan ini merupakan perwujudan kasih Yesus kepada manusia dan ketaatannya kepada kehendak Bapa. Oleh karenanya maka dikatakan, lambang seperti ini, ya, yang seperti ini adalah lambang cinta kasih antar manusia. Tetapi dia bukan lambang kasih yang paling agung. Lambang kasih yang paling agung adalah ini. Salib adalah lambang kasih yang paling agung dan bukan ini. Ini lambang kasih juga, tapi ini adalah lambang kasih antara manusia. Sementara kasih Allah kepada manusia ada di sini. Salvifici Doloris nomor 19 mengatakan, di salib bukan hanya bahwa penebusan itu terlaksana melalui penderitaannya, tetapi penderitaan manusia itu sendiri sudah ditebus oleh Kristus yang tidak bersalah, yang mau menanggung. Jelas bahwa penderitaan itu bukan hukuman Allah atas dosa, sebab walaupun Yesus menderita sampai mati di salib, tetapi dia tidak berdosa. Sekali lagi, Salvifici Doloris. Kristus memberikan jawab atas pertanyaan mengenai penderitaan dan makna penderitaan tidak hanya melalui pengajarannya, tetapi dengan kabar gembiranya. Ya. Kabar gembiranya apa? Pertama, penderitaan itu bukanlah hukuman dari Allah. Penderitaan itu bukanlah cobaan yang datang dari Allah. Tetapi penderitaan itu adalah tanda cinta yang sangat besar. Sekali lagi, tidak mudah untuk memahami. Tetapi dari pengalaman Kristus saya kira menjadi sangat jelas bahwa Yesus mencintai bahkan sampai mati di salib, dan tandanya adalah salib itu sendiri. Yesus tahu untuk apa dia menderita, yakni demi penebusan manusia. Oleh karenanya maka, ketika dia ada di Taman Getsemani, dia sudah merasakan bahwa akan mengalami penderitaan, dia tidak melarikan diri dari situ. Dia terus ingin melakukan itu karena apa? Dia tahu dengan cara ini maka manusia akan ditebus. Nah, lalu poin yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa menyatukan penderitaan kita dengan penderitaan Kristus, yakni dengan cara memaknai penderitaan kita sama seperti Kristus memaknai penderitaannya. Kita sering kan dikatakan kita mempersatukan penderitaan kita dengan penderitaan Kristus. Apa itu artinya? Artinya memberikan makna terhadap penderitaan saya sama seperti Kristus memberikan makna terhadap penderitaan, yakni
bahwa inilah tanda cinta kasih. Bukan pertama-tama oleh karena kita dikutuk oleh Tuhan Allah. Bukan karena kita dicobai, tetapi ini menjadi tanda kita. Maka sekali lagi, love without sacrifice, it is impossible. Dari sini penderitaan manusia punya perspektif yang baru dan bernada sangat positif. Ya, sangat positif. Itulah sebabnya Yesus mengundang. Injil Lukas katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Maka panggilan menjadi murid Kristus adalah panggilan untuk menderita bersama dengan Dia. Walaupun demikian, kita tahu untuk apa penderitaan itu, sehingga penderitaan tidak harus menghancurkan kita. Dalam hal ini, kita bisa belajar dari Paulus. Di dalam suratnya kepada umat di Kolose, ya, dia mengatakan demikian. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Mengapa Paulus bersukacita di dalam penderitaan? Bukan karena dia itu tipe orang yang bermasalah secara psikologis, sadomasokis misalnya. Dia bukan itu. Tetapi Paulus, dia memaknai penderitaannya itu sebagai partisipasi di dalam penderitaan Kristus, dan dengan demikian dia tahu untuk apa dia menderita. Ya, tentu saja tidak sejak awal mula dia bisa mengatakan demikian. Kita tahu bahwa surat kepada umat di Kolose itu ditulis ketika Paulus sudah tua, ya, ketika Paulus sudah tua. Dan dia ketika melihat seluruh penderitaannya, dia kemudian dia mengatakan, aku sekarang bersukacita, ya, bahwa aku boleh menderita karena kamu. Sekali lagi ini menjadi penting, menderita karena kamu. Untuk itulah dia menderita. Paulus menemukan makna penderitaan dalam Yesus sehingga penderitaan itu tidak menjadikan dia menderita, tetapi justru menjadikan dia bersukacita. Ya, di sini. Sehingga kita harus mengatakan sekali lagi Paulus, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, karena waktunya sudah habis, maka saya mau berhenti di sini. Kita akan memperdalam melalui tanya jawab. Masih ada beberapa poin sebenarnya yang bisa kita bahas, tetapi kita mau berhenti di sini karena sudah jam 8. Baik, saya kembalikan kepada Dr. Ilga. Silakan. Baik, terima kasih Romo atas pemaparannya tentang makna dari penderitaan ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan sedikit, jadi tadi yang penting adalah kita mencoba memberikan makna dari penderitaan supaya kita bisa survive dari si penderitaannya itu. Baik, sekarang kita akan buka sesi pertanyaan. Apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Boleh langsung raise hand. Selamat malam. Ya. Ya, saya dari Rumah Sakit Dian Harapan. Oh ya. Pastor Oh ya. Rumah Sakit Dian Harapan. Selamat malam Bapak Pastor Pater. Ya, selamat malam. Ya, kami dari Rumah Sakit Dian Jayapura ya. Harapan. Ya, Jayapura. Ya, Oke, baik. saya dengan Emilia Gasul. Sedikit cerita tentang pengalaman saya di Pastoral Care. Saya bergabung di Pastoral Care Rumah Sakit Dian Harapan sekitar dari tahun 2019. 2019, saya belajar autodidak dengan Pastoral Care karena saya bergabung dengan salah seorang suster Victorina Desi dari Ordo Desi. Oke, Bapak Pater, jadi beberapa tahun lalu ketika waktu pandemi, tapi suster sudah kembali karena suster ada sakit, maka suster kembali. Lalu saya sempat jalan sendiri di bagian Pastoral Care waktu itu, tahun 2021. Kami ada pelayanan di ruangan ICU isolasi. Ruangan ICU isolasi. Memang saya sharing tentang pengalaman.
ada pasien yang sudah dinyatakan sama dokter spesialis anak bahwa dia punya situasi 50%, 50%. Jadi untuk dia kembali 50, tapi untuk ininya dia beralih 50. Maka ketika ada informasi seperti itu, kami dihubungi oleh kepala ruangan kami dari unit ICU, lalu kami ada kunjungan, dan kebetulan tete dan nenek disebut opa dan oma. Jadi kalau di Papua disebut tete dan neneknya anak laki-laki ini. Jadi kami sempat ditolak Bapak Pater, ditolak dari keluarga ketika pelayanan. Kami perkenalkan nama kami bahwa kami dari layanan kerohanian rumah sakit. Jadi langsung opa omanya sampaikan bahwa kami pendeta, tete nenek pendeta, jadi kami tidak butuh pelayanan. Sempat shock, awal sempat shock Bapak Pater, sempat shock, tapi saya akhirnya masuk lagi ke pertanyaan saya, ke dalam diri saya bertanya, kalau misalkan mereka tolak lalu situasi pasien begini, apakah saya harus mundur? Lalu dalam pergumulan saya sempat keluar ke ruangan nurse station, saya bicara dengan kepala unit, dan akhirnya dengan kepala unit, teman saya orang Batak, dia Katolik, kepala unit ICU, jadi akhirnya dia bilang, kakak coba saja nanti ketika orang tuanya tidak ada. Jadi Bapak Pater, jadi kami sempat mundur, kami sempat rasa tidak seperti kok kita ditolak ya. Tapi akhirnya kayak macam lihat lagi bagaimana Yesus ditolak di kampungnya sendiri, menghayati itu. Lalu beberapa waktu kemudian Bapak Pater lihat situasi pasien, kondisinya makin hari agak mengalami perburukan, tapi kami diberi kesempatan untuk masuk di dalam dan kami komunikasi ketemu dengan bapak mamanya, komunikasi dan kami berdoa. Lalu setelah puji Tuhan dalam perawatan sekitar hampir 2 minggu di perawatan ICU, akhirnya anak ini ada mengalami perbaikan dalam proses perawatan. Dia pelan-pelan dia kembali membaik, pelan-pelan kembali membaik, sampai akhirnya dia dipindahkan ke ruangan perawatan anak. Ketika kami kunjungi kembali di perawatan anak, dan di situ akhirnya dia punya bapak mama sampaikan kepada opa omanya bahwa pelayanan kerohanian rumah sakit inilah yang melayani mama dengan bapak punya cucu setiap hari. Dan puji Tuhan dia ada sampai pada saat ini. Pertanyaan saya, Pater, apakah kami salah ketika kami mengunjungi kembali? Tapi ya kami merasakan kebaikan, kemurahan kasih Tuhan. Ya saya pikir mungkin ya bukan melalui kami, tapi memang belum saatnya mungkin anak itu untuk beralih dari dunia ini. Seperti itu, Pater. Iya. Oke, baik. Saya kira begini, apa yang Anda buat itu saya kira sudah sangat baik ya. Pertama, kalau toh ditolak, tidak usah merasa lalu putus asa. Ya, ini. Dan yang kedua, ketika ditolak, kita harus berpikir, berefleksi, mengapa kok dia menolak. Maksud saya adalah, apakah cara saya berbicara, apakah sikap saya sudah baik, apakah tutur kata saya, intonasi suara saya, dan sebagainya, itu sudah tepat atau belum. Karena bisa terjadi bahwa penolakannya letaknya di situ. Walaupun kalau tadi saya tangkap, dia ditolak.